Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa semuanya, ya, gimana kabarnya? Baik tuh. Ya. Oke, ini seperti materi yang saya share minggu yang lalu mengenai definisi e-business. Ya, di situ juga dibahas mengenai e-commerce gitu ya. Jadi eh, kenapa e-commerce itu juga tak masukkan di pembahasan itu? Karena gini, kadang ada yang namanya sedikit salah persepsi gitu. Orang bilang kalau e-bisnis itu ya e-commerce gitu ya. Padahal bukan. Jadi gini, yang namanya e-commerce itu bagian dari e-bisnis gitu ya. Kalau yang sudah baca kemarin file yang saya kirimkan itu, Anda pasti akan paham. Jadi begini, eh, e-commerce itu bagian dari e-bisnis. Kalau Anda perhatikan, e-commerce itu ya seperti halnya proses jual beli kayak gitu yang dilakukan secara online. Ya, seperti yang ada di marketplace ya. Marketplace juga Bukalapak, Tokopedia, terus Shopee, Lazada dan sebagainya itu. Itu marketplace begitu ya. Nah, di situ terjadi transaksi begitu ya. Transaksi yang dimana ada penjual dan pembeli yang transaksinya dilakukan lewat media internet begitu. Nah, kalau e-bisnis ya itu cakupannya lebih luas lagi. Ya e-commerce masuk di dalamnya ada proses jual beli. Tetapi di situ lebih luas itu begini. Jadi kalau Anda perhatikan di lingkungan sekitar kita, kegiatan di kampus itu juga masuk e-bisnis. Jadi ada proses bisnis di dalamnya begitu. Jadi tidak hanya sekedar ada proses tatap muka antara dosen dengan mahasiswa, tetapi di dalamnya ada yang namanya bagaimana Anda mengisi KRS secara online, terus kemudian Anda melakukan pembayaran lewat bank dan sebagainya gitu. Ya, dan di dalamnya itu ada proses lagi ya, bagaimana itu yang namanya eh, sistem akademiknya, misalkan kalau Anda ikut UAS, ikut UTS dan sebagainya itu kan ada proses dosen kasih nilai, terus kemudian diinput dimasukkan ke dalam yang namanya si akad, kemudian mahasiswa bisa melihat nilainya di situ. Nah, di situ ada tadi namanya e-bisnis ya. Itu contoh di pendidikan. Ada lagi yang proses terjadi di perusahaan, itu malah lebih luas lagi begitu. Anda bisa bayangkan misalkan sekelas perusahaan otomotif begitu ya. Jadi ada proses yang namanya dari supplier misalkan, kan pabrik otomotif tidak bisa memproses yang namanya ban itu sendiri dan sebagainya. Bahkan ada yang sekedar ini bagian perakitan apa, perakitan yang mana sebagainya. Kemudian adanya kolaborasi begitu ya, antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain begitu. Nah, itu terjadi yang namanya bisnis, dan satu apa itu hubungan antara satu perusahaan dengan yang lainnya itu ya dilakukan secara online juga begitu. Kalau mungkin dulu waktu dulu itu nggak seperti saat ini begitu. Dulu itu kita mau cari bahan untuk pembuatan sebuah benda, contohnya di otomotif tadi harus bertemu, harus kemana sebagainya baru dapat barang dan sebagainya. Kalau sekarang kan kita bisa melakukannya secara online begitu. Itu. Nah, di dalam perusahaan itu ada yang bagian marketing, ada tahu yang namanya sekarang namanya e-marketing, bagaimana melakukan proses pemasaran secara online dan sebagainya. Belum lagi di dalamnya ada proses penggajian karyawan, ya kan? Terus ada lagi yang namanya proses distribusi barang, ya, bagian gudang dan lain sebagainya. Itu akan banyak sekali yang nanti akan apa itu akan kita bahas di situ. Yaitu di perusahaan. Di pemerintahan memang tidak ada, ya ada, ya. Yang namanya sekarang itu e-government, ya, e-government ya. Jadi pemerintahan yang ada saat ini itu tentu saja beda dengan yang zaman dahulu begitu ya. Contohnya di website-website pemerintahan begitu ya.
Anda bisa melakukan proses pelaporan apa, atau misalkan Anda mau mengajukan surat apa dan sebagainya, itu sudah disediakan di situ. Di Solo itu juga ada namanya aplikasi lapor dan sebagainya. Misalkan ada kerusakan dan sebagainya, bisa dilaporkan di situ. Nah, pemerintah kan juga ada yang namanya proses, misalkan mau membangun proyek apa dan sebagainya, pasti ada namanya tender. Nah, tendernya dilakukan lewat online juga, jadi semua masyarakat bisa lihat di situ dan sebagainya. Nah, nanti bagian kita adalah, nah khusus di mata kuliah ini adalah kita pahami yang namanya e-bisnis, kemudian kita akan mempraktekkan bagaimana membuat sebuah aplikasi untuk bisa digunakan dalam rangka mendukung kegiatan e-bisnis itu. Ya, salah satunya misalkan ya tadi kalau saya bilang ada Bukalapak, ada Tokopedia dan sebagainya, itu bagian e-commerce. Ya. Terus kalau di pendidikan ya ada bagian pengkajian, misalkan ada bagian sistem informasi akademik, kemudian ada bagian perpustakaan dan sebagainya itu. Nah, masing-masing tidak bisa berdiri sendiri begitu. Nah, itu harus dibangun oleh tim yang nanti akan dikolaborasikan untuk menjadi yang namanya uh, untuk mendukung yang namanya proses bisnis dalamnya begitu. Itu ya. Sampai di sini Anda pasti paham antara beda e-bisnis dan e-commerce. Jadi intinya bahwa e-bisnis dan e-commerce itu berbeda, hanya saja e-commerce itu bagian dari e-bisnis. Karena e-bisnis itu lebih luas begitu. Itu ya. Nah, ini saya sambil membuka kemarin yang saya bagikan pada Anda begitu ya. Ada beberapa definisi e-business menurut Lou Gerstner, kemudian menurut Mohan Soufni ya itu juga Anda bisa baca ya. Menurut apa itu e-commerce juga ada menurut Turban dan kawan-kawan ya. Terus menurut Loudon juga ada di situ gitu ya. Sambil dibuka ya catatan kemarin gitu ya. Hubungan e-bisnis dan e-commerce itu bagaimana, nanti sudah saya berikan gambarannya dengan bahasa mungkin lebih simpel untuk Anda pahami begitu. Kalau Anda baca buku pasti juga harus lebih teliti begitu, tapi kalau kita ngobrol di sini sepertinya Anda akan lebih cepat paham. Tapi saya sarankan Anda tetap baca buku ya. Baca buku, baca materi yang sudah saya berikan pada Anda. Begitu. Di materi kemarin sudah saya kasih juga perbedaan bisnis dan e-commerce. Anda lebih dalami di situ lagi ya. Oke, kita akan masuk ke kegiatannya begitu ya. Ya, tadi sudah ada sedikit gambaran perbedaannya antara e-bisnis dan e-commerce, tapi sekarang akan kita lihat pada bagian kegiatannya begitu. Kegiatan e-commerce ya tadi kita bilang toko online begitu ya. Toko online bisa melalui kita membuat website atau kita ikut di marketplace ya. Oh ya, mungkin ada yang belum paham gitu ya. Web store ya, ada marketplace ya dan sebagainya. Kalau marketplace itu berarti tempat kok pasar begitu ya. Orang bisa melakukan proses jual beli di situ. Yang dimana di dalamnya itu ada proses, yaitu masalah misalnya nggak pembayaran dan sebagainya gitu, yang apa itu terjadinya itu tidak bisa antara penjual dan pembeli langsung bayar dan sebagainya, kecuali kalau dulu itu ada yang namanya OLX atau toko bagus gitu ya, itu harus COD-an begitu, harus ketemuan begitu. Tapi kalau di marketplace itu malah disarankan, jadi kalau sistem dulu itu namanya Kaskus, forum jual belinya itu ada namanya rekening bersama begitu. Nah, kalau Anda dibeli marketplace kan ada beli barang online, bayar dulu. Kemudian si penjualnya tahu ini ada order gitu ya. Proses packing, kemudian baru dikirim. Kalau sudah dapat nomor resinya, ya si pembeli bisa ngecek, oh ini sudah diproses sebagai sampai mana atau sudah sampai belum, sudah sampai di tempat si pembeli atau belum dan sebagainya. Nah, sekarang sudah kompleks sekali, terintegrasi dengan namanya jasa pengiriman kurir barang dan sebagainya gitu. Jadi kalau kita barang sampai langsung otomatis
ada informasi di Bukalapak kalau barangnya sudah sampai, seperti itu. Nah, kegiatan e-commerce ya, kegiatan e-commerce itu promosi online. Ya, pasti karena e-commerce ya, promosi online. Promosi online bisa dilakukan di mana aja, misalkan lewat website, lewat kita endorse yang namanya selebgram atau youtubers, terus kemudian bisa juga lewat kita pasang banner di website, ya, iklan baris, ya, pakai jasa blogger, ya, bisa pakai jasa orang untuk mereview, seperti itu ya. Selain promosi online ada namanya perdagangan online, ya pasti itu ya, transaksi online ada, belanja online ada, internet banking itu pasti untuk keuangan, dan TV interaktif ada juga, terus email ya. Ada punya email kan pasti ya, jangan sampai gonta-ganti email, nanti hilang. Biasanya kan bikin apa itu, install Android pakai email ini, besok beli handphone lagi, beli apa itu pakai email baru lagi begitu. Nah, usahakan ada satu email yang dibuat yang melekat pada diri Anda untuk komunikasi ya, itu saran saya seperti itu. Terus kegiatan bisnis itu lebih banyak lagi, jadi tidak hanya jual beli. Contohnya ini ada namanya e-marketing dan e-promotion. E-do, Anda bisa penjadwalan online, e-tailing ya, untuk bisnis retail online gitu ya, e-product, e-commerce, payment, e-service dan lain sebagainya, banyak sekali di situ. Tuh. Nah, framework e-commerce ya, itu di buku ada. Ini ada 5 area pilar pendukung atau yang disebut dengan sebagai framework e-commerce. Ada people, penjual, pembeli, perantara, spesialis sistem informasi, staff lain, dan BBL yang termasuk dalam area pendukung utama begitu. Public policy, peraturan legal, nah, ini masalah perundang-undangan dan sebagainya gitu ya, termasuk perlindungan dan privasi dan kewajiban yang ditentukan oleh pemerintah, itu masuk di public policy gitu ya. Terus ada yang namanya marketing and advertising itu. Terus kemudian ada support service. Di situ ada namanya business partnership. Nanti Anda bisa baca sendiri situ seperti apa. Terus untuk model e-bisnisnya, nah itu kalau Anda ketemu dengan istilah B2B dan B2C, itu maksudnya business to business, dan B2C adalah business to consumer. Anda bisa baca di buku, ada di situ yang sudah saya bagi kemarin. B2B, business to business, itu ada perantara elektroniknya yaitu website. Maka rencana nanti di mata kuliah ini di akhir semester Anda harus bikin website minimal e-commerce gitu ya. Tuh. Ya. Terus beberapa perusahaan saling bertransaksi melalui suatu platform teknologi yang seragam. Lewat website ya website dan sebagainya gitu. Keuntungan untuk menggunakan B2B ini ya, bisnis to bisnis, yaitu biaya ya pasti ada proses untuk menghemat begitu, biaya pemasaran, biaya operasional dan sebagainya gitu. Nanti bisa dibaca di buku, ada itu. Nah, terus bisnis to consumer itu perantara elektronik untuk interaksi jual beli barang jasa secara online dari perusahaan kepada konsumen. Jadi bisnis to bisnis yang saya jelaskan tadi, B2B itu jadi perusahaan dengan perusahaan gitu. Ya seperti hanya dari perusahaan otomotif itu membutuhkan yang namanya sebuah apa itu komponen yang tidak bisa diproduksi sendiri, maka harus membutuhkan yang namanya perusahaan lain. Yang contoh yang tekstil aja kadang-kadang bikin apa itu, ada beberapa perusahaan yang bikin pakaian yang jadi, tapi ada perusahaan yang hanya sampai kain saja. Jadi tidak dari awal kemudian dibikin apa itu dari kapas itu kemudian dibikin benang,
kemudian memang ada perusahaan itu, mungkin yang perusahaan besar ada, tapi kalau perusahaan nggak besar ya seperti itu, pasti ada hubungan dari bisnis ke bisnisnya itu. Terus bisnis to customer yaitu bisnis dengan pelanggannya, jadi ada pelanggan pasti gitu ya. Contohnya tadi jual beli, kalau misalkan di web store ya, perusahaan sepatu membuat yang namanya sepatu, kemudian di online kan lewat websitenya sendiri, ada transaksi di situ. Nah, jadi perusahaan langsung dengan konsumernya itu ya. Jadi ini penjelasan saya mengenai materi yang sudah saya kirimkan ke Anda. Dan intinya semester ini kita akan membuat yang namanya sebuah aplikasi yang berbasis web itu. Maka yang Anda mendapat materi web teknologi ya, saran saya itu Anda pelajari dengan sebaik-baiknya, karena kalau di web teknologi Anda nggak paham ya, Anda membangun aplikasi juga kesulitan gitu ya. Nanti kita akan bahas kalau membangun aplikasi seperti apa begitu ya. Apa yang harus kita siapkan? Apakah hanya sekedar menggunakan WordPress yang sudah jadi itu? Bisa jadi ya bisa. Cuman kalau kita dituntut untuk sesuai dengan keinginan dari perusahaan harus membuat aplikasi secara mandiri, ya kita nggak bisa menggunakan WordPress itu ya. Gambarannya seperti itu ya. Nanti kita akan bahas lebih serius lagi, dan kita nanti akan menggunakan yang namanya sebuah web server, tapi kita menggunakan web server di laptop sendiri, karena kita akan membuat aplikasi berbasis web gitu. Nanti dengan bahasa PHP, bahasa web ya, dan database MySQL begitu. Oke, sementara gitu materinya ya. Bisa Anda pahami, Anda baca ulang yang ada di materi yang kemarin saya kirimkan. Terus nanti persiapan kita akan bikin sebuah project begitu. Itu ya. Begitu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.